Suku Simalungun adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang menetap di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa leluhur suku ini berasal dari daerah India Selatan, tetapi ini hal yang sedang diperdebatkan. Sepanjang sejarah, suku ini terbagi ke dalam beberapa kerajaan. Marga asli penduduk Simalungun adalah Damanik dan 3 marga pendatang yaitu Saragi, Sinaga, dan Purba. Kemudian, marga-marga tersebut menjadi 4 marga besar di Simalungun. Sistem mata pencaharian orang Simalungun yaitu bercocok tanam dengan padi dan jagung. Karena padi adalah makanan pokok sehari-hari dan jagung adalah makanan tambahan jika hasil padi tidak mencukupi. Jual beli diadakan dengan barter. Bahasa yang dipakai adalah bahasa dialek. Marga memegang peranan penting soal adat Simalungun. Namun, jika dibandingkan dengan keadaan suku Simalungun yang sekarang, kehidupan sudah cukup modern dan jelas berbeda. Suku Simalungun menggunakan bahasa Simalungun sebagai bahasa ibu. Derasnya pengaruh dari suku-suku di sekitarnya mengakibatkan beberapa bagian suku Simalungun menggunakan bahasa Melayu, Karo, Batak, dan sebagainya. Saat ini, mayoritas suku Batak Simalungun memeluk ajaran Kristen sekitar 65%, 90% Protestan, dan 10% Katolik. Dan pemeluk agama Islam cukup signifikan dengan jumlah 34%, dan sekitar 1% masih memeluk sistem kepercayaan tradisional. Pakaian adat suku Simalungun disebut hiu. Hiu dalam berbagai bentuk dan corak memiliki nama dan jenis yang berbeda-beda. Misalnya hiu penutup kepala wanita disebut suri-suri. Hiu penutup badan bagian bawah bagi wanita, misalnya ragi paneng, atau yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari yang disebut jabin. Hiu dalam pakaian pengganti Simalungun juga melambangkan kekerabatan, yang disebut tolu sahudulan, yang terdiri dari tutup kepala, yaitu ikat kepala, tutup dada, yaitu pakaian, dan tutup bagian bawah, yaitu abit. Ulos pada mulanya identik dengan ajimat, dipercaya mengandung kekuatan yang bersifat religius magis dan dianggap keramat serta memiliki daya istimewa untuk memberikan perlindungan. Menurut beberapa penelitian, penggunaan ulos oleh suku bangsa Batak memperlihatkan kemiripan dengan bangsa Karen di perbatasan Myanmar, Muang Thai, dan Laos, khususnya pada ikat kepala, kain, dan ulosnya. Suku Simalungun punya beberapa makanan khas, diantaranya adalah Dayok Nabi Natur. Dayok Nabi Natur adalah salah satu makanan spesial masyarakat Kabupaten Simalungun yang berbahan dasar daging ayam. Hal ini sangat sesuai dengan namanya, yaitu Dayok Nabi Natur, yang berasal dari kata dayok berarti ayam, dan kata nabinatur berarti disusun secara teratur. Jadi, dayok nabinatur adalah ayam yang disusun secara teratur. Daging ayam yang menjadi bahan baku utama untuk pembuatan makanan khas ini pun tidak boleh sembarangan, seperti daging ayam kampung asli, atau lebih bagus lagi daging ayam rimba atau ayam hutan. Hina Sumba adalah makanan yang diolah dari daging ayam yang dicincang dan diramu dengan rempah-rempah khas Simalungun. Hanya saja, ada beberapa jenis rempah-rempah khas Simalungun untuk pembuatan makanan khas ini yang sulit sekali untuk didapatkan. Salah satunya adalah sikam, sejenis pohon yang sulit sekali ditemukan. Di samping itu, tidak semua orang bisa memasak makanan ini dengan lezat. Diperlukan keahlian dan praktek khusus untuk mengolahnya sampai menjadi sebuah hina Sumba
yang enak dan lezat untuk disantap. Masyarakat suku Simalungun juga memiliki aksara, seperti halnya etnik-etnik Batak yang sebagian besar memiliki aksara. Aksara yang digunakan suku Simalungun disebut aksara surat sisa Pulusia. Rumah bolon merupakan simbol identitas masyarakat Batak yang tinggal di Sumatera Utara. Zaman dahulu kala, rumah bolon ini adalah tempat tinggal 13 raja. Raja-raja tersebut adalah Raja Ranjiman, Raja Nagaraja, Raja Batiran, Raja Bakaraja, Raja Baringin, Raja Bonabatu, Raja Rajaulan, Raja Atian, Raja Horman Bulan, Raja Raondop, Raja Rahalim, Raja Rakel Tanjung, dan Raja Mogam. Rumah bolon pun ada beragam jenis. Ada rumah bolon Toba, rumah bolon Simalungun, rumah bolon Karo, rumah bolon Mandailing, rumah bolon Pakpak, rumah bolon Angkola, semua dengan cirinya masing-masing. Secara umum, rumah bolon berbentuk persegi 4, berdiri 1,75 meter di atas tanah dengan model rumah panggung. Untuk bisa masuk ke rumah bolon, kolong harus menunduk melewati kolong rumah dan menaiki tangga yang ada di tengah. Bagian isi rumah bolon merupakan sebuah ruang kosong yang besar dan terbuka. Meski tidak ada kamar, rumah bolon tetap memiliki pembagian ruangan. Ada jabu bona, yaitu ruang belakang di sudut sebelah kanan, jabu soding yang berhadapan dengannya di sudut kiri, jabu suhat di sudut kiri depan, tampar piring di sebelah jabu suhat, dan jabu tonga-tonga di jabu bona. Jabu bona ditempati khusus oleh keluarga kepala rumah. Jabu soding adalah tempat untuk perempuan pemilik rumah dan istri tamu yang datang, sekaligus tempat diadakan upacara adat. Jabu suhat merupakan ruang khusus untuk anak laki-laki paling tua yang sudah menikah. Tampang piring adalah ruang untuk tamu. Terakhir, jabu tonga-tonga ni jabu bona adalah ruang untuk keluarga besar. Sebagian besar rumah bolon terbuat dari kayu. Kayu-kayu ini disatukan menjadi rangka rumah yang kokoh bukan dengan paku, melainkan tali. Lantai rumah bolon terbuat dari papan. Sedangkan atapnya terbuat dari ijuk atau daun rubia berbentuk seperti pelana kuda. Rumah bolon dihiasi banyak ukiran dan gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan masyarakat Batak. Sekarang, rumah bolon sering dijadikan objek wisata Sumatera Utara. Kebun teh Sidamanik. Panorama yang ada di Bangkutong ini tentu saja hamparan kebun teh dengan landscape pegunungan yang menyegarkan mata. Memiliki udara yang sejuk karena berada di ketinggian 890 meter di atas permukaan laut. Bukit Indah Simar Jarunjung. Destinasi wisata di Simalungun ini sangat hits dengan pemandangan Danau Toba yang menjadi daya tarik utamanya. Lokasinya yang berada di ketinggian membuat Bukit Indah ini menjadi tempat yang sangat pas untuk menikmati pemandangan danau sambil bersantai dengan sahabat. Kali ini kita akan membahas tentang rumah pengasingan Bung Karno yang ada terowongan sejauh 3 km, yaitu rumah pengasingan Bung Karno di Prapat Danau Toba, Sumatera Utara.
Ternyata di rumah pengasingan tokoh proklamator RI, Insinyur Soekarno di Prapat, di bibir Danau Toba, Prapat, Sumatera Utara, ada terowongan sepanjang 3 km menuju perbatasan kota. Rumah dan terowongan itu dibangun oleh Belanda pada tahun 1820 di atas lahan 2 hektar. Rumah yang bergaya Eropa berukuran 10 kali 20 meter yang dikelilingi taman. Rumah ini menjadi saksi bisu sejarah bagaimana Bung Karno bersama Haji Agus Salim dan Syahrir diasingkan.